Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you guys for watching this video. First, I want to introduce our group. This is a video from group 1 about method translation or metode penerjemahan. Nah, di metode penerjemahan ini, kami selaku kelompok 1 berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan beberapa metode penerjemahan yang dikategorikan oleh ahli-ahli penerjemahan berdasarkan teknik, metode, dan cara menerjemahkan suatu teks dalam bahasa asli ke bahasa sumber. Jadi dalam video ini kami berusaha untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana bentuk dari metode penerjemahan yang diklasifikasikan oleh beberapa ahli, serta apa saja kelemahan dan kelebihan dari metode yang digunakan. Metode penerjemahan yang pertama ialah penerjemahan kata demi kata. Metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata, sehingga susunan kata sangat dipertahankan. Dalam melakukan tugasnya, penerjemah hanya mencari padanan kata bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sumber. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode ini. Kelebihannya yaitu mampu menghadirkan presisi terjemahan yang mensyaratkan suatu susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat aslinya. Dalam penerjemahan ini, penerjemah hanya berusaha mencari padanan kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah strukturnya. Jadi, penerjemahan ini hanya bisa dilakukan jika antara bahasa sumber dan bahasa sasaran mempunyai kaidah dan struktur yang sama. Sedangkan kelemahannya ialah ketidakmampuannya di dalam menerjemahkan jenis teks bahasa yang mempunyai bentuk frasa dan kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Penerjemahan jenis ini sebaiknya dihindari karena hasilnya akan sulit dipahami dan tampak kaku. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari poin sebelumnya, yaitu poin kedua, penerjemahan bebas. Nah, di sini penerjemahan bebas adalah penerjemah yang tidak terkait lagi pada tataran kata demi kata dan kalimat, tetapi lebih cenderung mencari padanan makna menurut bentuk yang diterima dalam bahasa sasaran, menurut Nababan. Nah, kelebihannya yaitu kesetiaannya pada pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Penerjemah bebas berusaha mengalihkan makna dalam bahasa sasaran dengan berbagai macam cara. Tetapi ia tidak boleh mengalihkan atau mengurangi atau menambahkan informasi baru yang tidak terdapat dalam bahasa sumber. Ungkapan idiomatik dan peribahasa seringkali diterjemahkan ini adalah sebagai berikut. Jenis penerjemahan ini mementingkan isi daripada padanan kata dan kalimat. Jadi, penerjemahan bebas ini lebih menekankan pada kesetiaan makna yang disampaikan dalam berbagai bentuk yang wajar dan yang diterima dalam bahasa sasaran. Kelemahannya yaitu sifatnya yang sering tidak terkait pada pencarian padanan kata atau kalimat, tetapi pencarian padanan itu cenderung terjadi pada tataran paragraf atau wacana. Penerjemah harus mampu menangkap amanat dalam bahasa sumber pada tataran paragraf atau wawancara secara utuh dan kemudian mengalihkan serta mengungkapkannya dalam bahasa sasaran. Hal itu sukar dilakukan terutama oleh penerjemah yang belum berpengalaman. Yaitu penerjemah harfiah. Menurut Nababan tahun 2003, ia menjelaskan bahwa penerjemahan ini bisa terletak di antara penerjemah kata demi kata dan penerjemah bebas. Penerjemahan ini mula-mulanya seperti penerjemah kata demi kata, tetapi terjadi perubahan-perubahan mengenai tata bahasa yang sesuai dengan tata bahasa yang berlaku dalam BSA, serta urutan kata dalam penerjemahan ini tidak lagi sama persis dengan urutan yang berlaku dalam BSU, tetapi urutan kata-katanya sudah disisihkan dengan struktur BSA. Adapun kelebihan dalam penerjemahan ini yaitu
telah menyelesaikan bentuk dalam BSA. Terjemahan ini masih terikat pada kata-kata yang ada dalam BSU, tetapi susunan kata-kata dalam terjemahan tersebut telah disusunkan dengan gramatikal BSA. Adapun kelemahan dalam penerjemah harfi ini yaitu sifat yang sering berubah-ubah secara mendadak, sifat yang sering berubah secara mendadak dan tidak setia. Sekali waktu, jenis ini melakukan proses rank-bound translation dan tetap pada tataran rank yang sama, dan suatu saat akan melebar menjadi unbounded translation sehingga akan sulit dikontrol. Akan melanjutkan tentang metode penerjemahan, yaitu yang keempat, penerjemahan dinamik. Penerjemahan dinamik adalah penerjemahan yang berusaha mencari padanan makna dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang wajar dalam BSA. Maka penerjemahan ini sering juga disebut sebagai penerjemahan yang wajar. Pilihan dari jenis ini bahwa penerjemahan ini selalu mencari padanan makna yang selalu dikaitkan dengan konteks budaya BSA. Segala sesuatu yang berbau asing atau kurang bersifat alami, baik yang menyangkut budaya maupun dalam pengungkapannya dalam BSA, sedapat mungkin dihindari. Kelemahan dari jenis penerjemahan ini adalah ketidaktaatan atau ketidaksetiaan pada bentuk. Hal ini karena jenis ini sangat mengutamakan pengalihan amanat bahasa sasaran. Kelima adalah penerjemahan estetik puitik. Penerjemahan estetik puitik adalah penerjemahan yang biasanya dilakukan untuk menerjemahkan karya-karya sastra seperti puisi, prosa, dan drama yang menekankan konotasi emosi dari gaya bahasa. Penerjemah tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi, tetapi juga menekankan pada masalah kesan, emosi, dan gaya bahasa dengan mempertimbangkan keindahan bahasa sastra. Nababan 2003-35. Kelebihannya adalah pemusatan perhatian yang tidak hanya pada masalah penyampaian informasi saja, namun juga pada penekanan konotasi, emosi, dan gaya bahasa. Kelemahannya adalah bahwa jenis penerjemahan ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena sastra suatu bahasa sangat berbeda dengan sastra bahasa yang lain. Demikian pula budaya yang melatar belakanginya. Bisa pula dikatakan bahwa untuk menerjemahkan karya sastra sangat dilematis jika penerjemah harus mempertahankan isi pesan yang ada dalam BSU ke dalam BSA, berarti ia akan mengorbankan bentuknya. Di sisi lain, ketika penerjemah harus mempertahankan bentuk dan keindahan bahasanya, itu berarti penerjemah harus mengorbankan isinya. Secara ekstrim, ada pakar penerjemahan yang mengatakan bahwa penerjemahan karya sastra seperti puisi, syair, gurindam, dan sebagainya tidak mungkin bisa dilakukan. Pendapat itu benar adanya, karena sebenarnya keindahan yang ada pada bahasa satu berbeda dengan keindahan dalam bahasa. Metode selanjutnya yaitu metode penerjemahan komunikatif. Menurut Sumarno, komunikatif adalah bentuk penerjemahan yang selalu berusaha untuk menimbulkan efek pada pembaca terjemahan, seperti efek yang dirasakan oleh pembaca asli pada waktu mereka membaca teks aslinya. Dengan demikian, penerjemah sebagai komunikator sekaligus mediator antara penulis teks asli dengan pembaca terjemahan, harus menyampaikan pesan ke dalam bahasa sasaran yang sedapat mungkin sama dengan pesan yang ada dalam bahasa sumber. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode ini, kelebihannya yaitu sebagai suatu alat untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu gagasan atau perasaan orang lain. Jenis ini juga menaruh perhatian akan pentingnya semua unsur di dalam proses penerjemahan, yaitu unsur-unsur seperti bahasa sumber dan bahasa sasaran, budaya, penulis teks asli, penerjemah, keaktifan bahasa terjemah, dan pembaca terjemahan. Sedangkan kelemahannya yaitu persyaratan yang ketat agar bahasa terjemahan mempunyai bentuk, makna, dan fungsi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena ada kemungkinan suatu kalimat sudah benar secara sintaksis tetapi maknanya tidak logis, atau bentuk dan maknanya sudah benar namun penggunaannya tidak tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode ketujuh, yaitu penerjemahan semantik.
Nah, penerjemahan semantik dalam Newmark ini menjelaskan bahwa penerjemahan semantik berusaha untuk mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber yang sedekat mungkin ke dalam struktur sintaksis dan semantik bahasa sasaran. Sedang dengan itu, Nababan juga menjelaskan bahwa penerjemahan semantik itu terfokus pada tataran kata dengan tetap terikat pada budaya bahasa sumber. Kelebihan dari jenis penerjemahan ini adalah lebih berfokus atau berpegangan yang kuat ketat pada pencarian padanan pada tataran kata yang terikat pada budaya bahasa sumber. Kelemahannya yaitu pada saat diterapkannya karena keterlibatan penerjemah pada budaya bahasa sumber pada saat melakukan tugasnya, sehingga bahasa yang melatar belakangi bahasa sumber dan bahasa sasaran pasti berbeda. Akibatnya, penerjemahan tipe ini seringkali sulit diterapkan, terutama dalam menerjemahkan kata-kata yang bermakna abstrak atau subjektif. Yang kedelapan adalah penerjemahan etnografik. Penerjemahan etnografik adalah suatu jenis penerjemahan yang berusaha mengalihkan pesan dari BSU ke dalam BSA yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Brislin dalam Suemarno 1997 menjelaskan bahwa tujuan penerjemahan ini adalah untuk menjelaskan konteks budaya BSU dan BSA. Kelebihan dari jenis penerjemahan ini adalah kelengkapan register di dalam karya terjemahan tersebut, di mana ada dua pilihan kata dengan mencarikan padanannya ataukah menulis kata BSA dan anotasinya. Kesulitan utama yang dihadapi penerjemah dalam penerjemahan jenis ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi suatu bentuk, ungkapan budaya dan kemudian menemukan padanannya yang sesuai dalam BSA. Tidak jarang suatu istilah budaya dalam suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat ditemukan padanannya dalam BSA. 9 yaitu penerjemah pragmatik. Penerjemah pragmatik mengacu pada pengalihan amanat dengan mementingkan ketepatan penyampaian informasi dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan informasi yang terdapat dalam bahasa sumber, menurut Nababan. Maksud dari penerjemah ini adalah memberikan penjelasan atau informasi yang selengkap-lengkapnya. Kelebihan dari jenis penerjemahan ini adalah pemusatan perhatian yang cukup dalam dan lengkap dan pengalihan informasi atau fakta. Misalnya, dalam terjemahan dokumen-dokumen, teknik, niaga, administrasi pemerintah, dan bahkan bila diperlukan, penerjemah harus menambahkan beberapa informasi untuk mendapat terjemahannya lebih jelas lagi. Kelemahan dari jenis ini adalah bahwa penerjemah pragmatik tidak begitu memerhatikan aspek bentuk estetik bahasa sumber. Masalah bentuk bahasa kurang diperhatikan karena yang dipentingkan adalah pengalihan informasi yang selengkap-lengkapnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, penerjemahan linguistik. Penerjemahan linguistik adalah penerjemahan yang hanya berisi informasi linguistik yang implisit dalam bahasa sumber yang dijadikan eksplisit, dan yang dalam perubahan bentuk dipergunakan transformasi balik dan analisis komponen utama. Dalam penerjemahan ini, penerjemah hanya menemukan informasi linguistik seperti morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Informasi tersebut tersirat di dalam bahasa sumber yang kemudian dijadikan tersurat dalam bahasa sasaran. Adapun kelebihan dari jenis penerjemahan ini, yaitu ketepatan terjemahan bila diterapkan jika terdapat ketaksaan dalam bahasa sumber, baik pada tataran kata, frasa, klausa, ataupun pada tataran kalimat, khususnya pada kalimat kompleks. Dan ada juga kelemahan dari jenis penerjemahan ini, yaitu persyaratan mutlak pada penerapan transformasi balik dan analisis komponen makna dalam penerjemahan. Hal ini menjadi sulit karena ada kemungkinan penerjemah berhadapan dengan dua buah kalimat bahasa sumber yang mempunyai struktur lahir yang sama, tetapi struktur batin kedua kalimat itu berbeda satu sama lain. Nah, untuk mengatasi ketaksaan tersebut, penerjemah harus menganalisis dalam kalimat dengan bantuan analisis sintaktikal dan kontekstual.